Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Abi Doi Batutir Samawa. Ke Jakarta naik tronton sampai di sana membeli bubur. Saya bercerita, Anda menonton. Semoga saja bisa terhibur. Cerita ini ketika saya masih menjadi camat di Kecamatan Lopok. Saat itu ada undangan dari IBI Kabupaten Sumbawa dalam rangka pemilihan pengurus IBI wilayah timur untuk Kecamatan Taranu, Pelampang, Labangka, Empang, Lapi, Merungi, dan Lopok. Jadi pada saat hiburan maka dipanggillah beberapa camat untuk menyanyi. Dan setelah camat Merungi menyanyi, dipanggillah camat Lopok. Ya malum biasa, ternyata MC-nya juga kenal baik sama camat Lopok, sehingga ya dia cuap-cuap, inilah dia selanjutnya. Kami panggil camat Lopok, Bapak Abu Bakar, yang dikenal di YouTube-nya dengan nama Abi Doi. Beliau ini penyanyi, pokoknya promonya luar biasa. Akhirnya saya naik di panggung. Saya sih sebelum menyanyi saya ambil mic itu, saya cerita juga dulu. Sebetulnya hari ini saya banyak sekali pekerjaan, Anda bisa saya tinggalkan. Tapi karena ada undangan yang berhubungan dengan bidan, saya tinggalkan semuanya. Saking saya hormati dan saya respect dengan bidan. Ada sebuah cerita saya bilang yang membuat saya begitu respect. Maka mengadalah cerita itu. Dulu ketika saya kelas 5 SD, saya jatuh dari sepeda dan saya terluka. Saya bilang, saya menangis sejadi-jadinya. Ibu saya membawa saya ke rumah bidan. Dan alhamdulillah semua terasa nyaman, sakitnya hilang. Sehingga saya itu sangat terpesona dengan bidan. Bahkan saya bercita-cita ingin menjadi bidan. Ketawa semua orang. Setelah saya kelas 1 SMP baru saya tahu bahwa ternyata bidan itu bukan laki-laki tapi perempuan. Sehingga saya mengalihkan cita-cita saya. Kalau saya bisa jadi bidan, ya mudah-mudahan saya bisa beristri bidan. Maka ketika saya tamat SMA 85, kemudian sedang kuliah di Mataram, ya saya mencobalah mendekati beberapa bidan, siapa tahu cocok. Tapi rupanya bidan-bidan itu tidak tertarik sama saya, mungkin karena wajah pas-pasan. Akhirnya semua bidan menolak. Tapi tidak apa-apa lah, saya bilang tidak bisa beristri bidan, ya mudah-mudahan nanti anak saya bisa menjadi bidan. Anak saya lahir tahun 92, tahun 94, dua-duanya laki-laki. Akhirnya gagal lah beristri bidan, punya anak bidan. Tapi hari ini saya ingin membuktikan bahwa saya begitu respect, begitu hormat, dan begitu obsesi dengan bidan. Saya ingin menyanyi ditemani bidan. Semua setuju, setuju katanya. Terus saya persilakan kepada bidan yang siap berduet dengan Abi Doi. Saya bilang, mau lagu apa saja Abi Doi akan terima. Maka naiklah ke panggung dua orang bidan. Saya bilang sesuai dengan urutan naik, yang minta tolong yang satu duduk dulu di samping keyboardis. Terus yang satu saya ajaklah ke dekat keyboardis. Kita bisik-bisik di sana. Rupanya dia ingin melagu pop berduet dengan Abi Doi. Judul lagunya Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Nah, sambil jalan dari yang itu saya tanya, sudah menikah? Oh belum. Sudah punya pacar? Belum. Wah, saya bilang gini, boleh saya pegang tangannya? Oh boleh, saya pegang tangan lah. Dari keyboard sampai di tengah. Oke lah hadirin sekalian, inilah bidan Anda berduet dengan Abi Doi. Jangan ada dusta di antara kita. Ribu. Asik. Mulailah menyanyi mengalir. Tidak. Pokoknya penghayatan luar biasa. Kalah Dewi Yul sama
dari episode 5. Menarik, asik. Sambil dipegang tangannya. Pokoknya asiknya luar biasa. Selesai dia menyanyi, lanjutlah dengan penyanyi kedua. Dia ingin lagu dangdut, lagu kandas. Nah cuma saya bilang, kok belum mulai sudah kandas deh, saya bilang gitu. Akhirnya menyanyi, selesai. Saya tidak berpikir apa-apa. Selesai, saya pulang, itu tahu sore jam 5, istri saya nelpon. Tolong nanti malam pulang, penting ada yang kita bicarakan. Oh ya, saya bilang gitu. Saya pulang, sampai di rumah, istri saya tanya, tadi apa acara tadi siang? Enggak ada, biasa pekerjaan rutin. Enggak pergi ke Muir katanya. Oh pergi, saya bilang. Nyanyi, ya namanya hobi, sebenarnya saya sempat nyanyi. Langsung dihantam meja tuh. Saya enggak larang mau nyanyi, karena hobi nyanyi, saya bilang. Enggak usah, enggak pakai tanya segala, punya ada menikah, punya pacar, main pegang-pegang tangan, main mesra-mesra. Saya bilang, ya namanya tuntutan peran apa? Dia bilang, kayak pemain drama Indosiar saja katanya. Saya suka seperti itu katanya. Enggak sampai, ya saya menyanyi tapi enggak sampai seperti itu. Langsung saya bilang, enggak usah bohong. Ini sudah di depan mata, sudah ketahuan. Saya bilang, siapa yang cerita itu? Katanya bilang gitu. Pura-pura saya marah. Kurang ajar yang bercerita yang ke situ, istri saya ini berlebihan. Dia bilang, nggak usah sok-sok jagoan, nggak usah sok-sok munafik lah, bohong lah. Kita kan lihat langsung di HP tadi. Lihat bagaimana sebenarnya. Ada siaran langsung, astagfirullahaladzim. Rupanya saya yang buta huruf, saya nggak tahu. Ternyata ada sahabatnya istri saya dari Lombok yang bidan itu, dia siaran langsung. Ternyata di tulisan langsung. Akhirnya siapa? Saya diam. Nggak berani ngomong apapun. Karena bagaimanapun juga percuma. Kita mau beralasan apapun tetap kita kalah. Karena menghadapi istri yang cerewet, istri yang suka ngomel, diam saja. Diam. Sabar. Jangan marah. Kita bilang 1, dijawab 10. Bila perlu kita minum obat tidur sekalian kita tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta. Samate Kepang.